Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1157. Pengecoran kecepatan ganda sudah sangat luar biasa. Namun, menggunakannya sebagai basis, penyihir dari barat telah menunjukkan kemampuan yang lebih kuat, dan itu adalah kombinasi mantra. Ini adalah teknik puncak yang diimpikan oleh pemain kelas Magic yang tak terhitung jumlahnya. Di domain dewa, pemandangan kelas jarak dekat yang menggabungkan kekuatan serangan mereka tidak lagi langka. Namun, kesulitan menempatkan dua jenis mantra berbeda jauh lebih besar daripada kesulitan menumpuk kekuatan serangan jarak dekat. Alasan untuk ini adalah, pertama, pemain memiliki kontrol yang lebih sedikit atas mantra mereka daripada atas tubuh mereka. Kedua, pemahaman tentang waktu harus sangat akurat. Karena dua alasan ini, kombinasi mantra dianggap teknik yang tidak mungkin. Namun, sekarang, penyihir dari barat telah menunjukkan teknik itu di hadapan semua orang. Bukankah dia sedikit terlalu kuat? Jika dia memahami kombinasi mantra, tidak ada pemain di tingkat yang sama yang bisa menandinginya. Cloud Yaren dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Alice, yang berdiri dengan bangga di atas panggung sekarang. Anggota lain dari parti teh tengah malam setuju dengan kata-kata Cloud Yaren. Dari kekuatan destruktif yang mereka lihat, mereka bisa tahu bahwa efek dari kombinasi mantra jauh lebih kuat daripada efek penumpukan kekuatan. Bahkan hanya kombinasi dari dua mantra tingkat 1 biasa menghasilkan kekuatan yang dapat menyaingi mantra tingkat 2. Mampu melemparkan mantra tingkat 2 sebagai pemain tingkat 1 akan memberikan satu keuntungan yang luar biasa dibandingkan yang lain, belum lagi mampu menggabungkan dua kutukan tingkat 1 bersama-sama. Siapapun yang tidak memiliki skill pertahanan yang memberikan kekebalan akan dibegal secara instan. Sayang sekali, Endless Scars hanya bisa menghela nafas saat dia melihat tim pertempuran Asura lagi. Pandangannya tentang pertempuran sebagian besar sama dengan rekan satu timnya. Namun, tidak seperti mereka, dia tidak menganggap Alice tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkatan yang sama. Setidaknya, di antara para ahli yang dia kenal, ada banyak yang bisa bersaing dengan Alice. Salah satu ahli tersebut tidak lain adalah pedang Raja Api Hitam, yang baru saja dia temui. Sayangnya, Black Flame tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kalau tidak, pasti akan ada pertarungan yang menarik untuk disaksikan jika mereka berdua bertarung. Sama seperti semua orang percaya bahwa anggota tim pertempuran Asura telah terbegal dan menunggu sistem untuk mengumumkan pemenang, dua sosok samar muncul berdiri di tengah asap yang berhamburan. Mereka berhasil bertahan bahkan itu. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Bahkan MT dengan skill penyelamatan nyawa mereka kemungkinan besar akan tiada ketika melawan kekuatan destruktif semacam itu, belum lagi seorang swordsman dan cleric, yang lebih rendah dari tank dalam hal health power dan pertahanan. Saat sosok Violet Cloud muncul, Starstreak, yang telah mencari kesempatan untuk menyerang selama ini, mengaktifkan Shadow Steps dan terjun langsung ke awan asap. Dia kemudian menusuk belati hitam pekatnya di belakang sosok mungil di hadapannya. Starstreak menyelesaikan seluruh proses seperti air yang mengalir. Dia tidak mengeluarkan suara apapun saat dia bergerak, dan tidak memasukkan gerakan berlebihan dalam tindakannya. Segera, belati hitam pekat itu menghantam Violet Cloud dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Penyergapan. Sial. Percikan terbang ke sekeliling saat dentang benturan logam bergema di sepanjang panggung. Di tengah percikan api kecil, samar-samar orang bisa melihat pedang panjang yang terbungkus petir biru menahan ujung belati hitam pekat milik Starstreak. Dia memblokirnya. Starstreak terkejut di dalam hati. Namun, sebagai ahli puncak, dia tidak akan mundur hanya karena salah satu serangannya gagal mendarat. Dia segera menyesuaikan strategi sebelumnya saat dia membalik belati perak di tangan kirinya menjadi pegangan terbalik. Di saat berikutnya, belati perak mulai memancarkan udara dingin. Dia kemudian mengaktifkan skill terkuat dari Epic dengan peringkat Frostooth, Frostburst, DC Fang dan Violet Cloud. Frostburst adalah skill yang memberikan sejumlah besar kerusakan tipe S di area berbentuk kipas di hadapan pengguna. Di saat yang sama, skill tersebut juga akan membekukan semua makhluk di dalam area yang terkena dampak selama 5 detik. Bahkan jika seseorang menggunakan skill penghapusan kontrol, mereka masih akan terpengaruh oleh efek lain dari Frostburst, yang mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serangan semua musuh dalam radius 20 yard selama 10 detik. Dengan ini,
Starstruck akan memiliki keunggulan absolut selama durasi skill. Ledakan. Ruang sebelum Starstruck segera berubah menjadi dunia es. Setelah itu, dia menggunakan Absolute Strike dan menyerang Valet Cloud sekali lagi. Peng. Namun, sebelum dia bisa mencapai targetnya, Starstruck, yang telah berubah menjadi garis bayangan, mendapati dirinya berhenti tanpa peringatan. Seolah-olah seluruh orangnya telah menabrak dinding. Apa yang sedang terjadi? Starstruck benar-benar bingung. Pada saat ini, sebenarnya ada dinding tak terlihat di hadapannya. Sementara itu, dinding tak terlihat ini tidak hanya menghentikan serangan mutlaknya, tapi bahkan ledakan es yang dia gunakan sebelumnya telah diblokir, baik Si Feng dan Valet Cloud sama sekali tidak terluka. Pada saat berikutnya, dinding yang tidak terlihat itu hancur, dan cahaya pedang biru tiba-tiba mengenai Starstruck. Hubungan antara kedua proses itu sangat sempurna, sehingga Starstruck tidak punya waktu untuk bereaksi. Peng. Tepat pada waktunya, Starstruck berhasil memindahkan belati ke jalur cahaya pedang biru. Namun, segera setelah Starstruck menghentikan cahaya pedang ini, beberapa lagi mengikuti secara berurutan dengan cepat, semuanya menargetkan titik lemah assassin. Ilmu pedang yang sangat cepat. Starstruck buru-buru mengacungkan kedua belati untuk menangkis serangan gencar. Setiap kali dia menolak serangan, itu terasa seperti palu yang menghantam lengannya, getaran yang dihasilkan menimbulkan rasa sakit. Sementara itu, menyaksikan banyak lampu pedang saling menjalin satu sama lain, penonton terpesona oleh apa yang mereka lihat. Semua orang hanya bisa melihat bayangan kedua tangan dari kedua sisi. Mereka tidak bisa melihat pedang dan belati saling berbenturan sama sekali. Kecepatan pertempuran membuat semua orang menahan napas. Dalam sekejap mata, lusinan serangan telah terjadi. Jika Starstruck ceroboh bahkan untuk sesaat, dia pasti akan tertabrak. Bagaimana serangannya begitu cepat? Setelah menerima lusinan serangan, Starstruck menjadi bingung. Frostburst dapat mengurangi kecepatan semua musuh dalam jarak 20 yard, namun kecepatan serangan Si Feng tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Jika bukan karena Starstruck menjadi assassin berbasis agility, serangan Si Feng akan menyerangnya sekarang. Namun, apa yang Starstruck tidak ketahui adalah bahwa lawan yang dia hadapi saat ini adalah swordsman level 49 yang dilengkapi dengan peralatan set cahaya magic level 50 serta item legendaris terfragmentasi. Jika bukan karena kecepatan Si Feng telah berkurang, dia sudah lama mengalahkan Starstruck dalam kontes kecepatan mereka. Melihat Si Feng telah mendapatkan keuntungan, Starstruck tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan skill berserknya. Begitu dia mengaktifkan skill berserknya, dia bermaksud untuk memaksa kembali Si Feng dan membuka jarak di antara mereka untuk mencegah swordsman melanjutkan serangannya. Kemudian, dia akan mencari kesempatan untuk menyerang. Bagaimanapun, seorang assassin tidak memiliki banyak keunggulan melawan swordsman dalam bentrokan frontal. Dengan pemikiran ini, tepat ketika senjata mereka akan berbenturan sekali lagi, Starstruck mengaktifkan skill berserknya, Phantom, kekuatan dan kecepatannya melonjak dengan selisih besar. Detik berikutnya, kedua belati tiba-tiba menyerang rai pembegal di tangan Si Feng. Peng. Starstruck merasa seperti baru saja menyerang dinding baja, kedua tangannya sakit karena getaran yang dihasilkan. Sebaliknya, lengan Si Feng yang digunakan untuk mengayunkan Killing Ray hanya sedikit bergetar. Mustahil. Starstruck tercengang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1158. Chapter 1158 berbagai tingkat persaingan. Starstruck tahu betul pro dan kontra dari skill berserknya, Phantom. Namun, meskipun Phantom hanya memberikan peningkatan 50% untuk kekuatannya, yang lebih rendah dari apa yang disediakan oleh beberapa keterampilan berserk lainnya, ketika dikombinasikan dengan peralatannya, bahkan memukul mundur berserker dengan level yang sama adalah permainan anak-anak baginya. Namun, sekarang, bahkan dorongan besar untuk kekuatannya hampir tidak mengubah hasil dari bentrokan dengan Si Feng. Berpikir sampai titik ini, Starstruck tiba-tiba muncul dengan pemikiran yang luar biasa, Si Feng sama sekali tidak tampil habis-habisan selama bentrokan mereka sebelumnya. Adapun kemungkinan Si Feng telah mengaktifkan skill berserk juga, itu tidak mungkin. Keterampilan berserk akan terwujud pada tubuh pemain satu atau lain cara saat diaktifkan. Apalagi kekuatan aura pemain juga akan meningkat. Namun, saat ini Si Feng tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah Si Feng telah menyembunyikan kekuatannya. Berpikir sampai saat ini, Starstruck tidak bisa menahan gemetar.
Atribut dasar si Feng sebenarnya sangat tinggi sehingga dia bisa bertahan bahkan setelah Starstruck mengaktifkan skill berserknya. Meskipun Starstruck hanya sebentar jatuh ke dalam keterkejutan, durasi ini cukup bagi ahli puncak seperti si Feng untuk mendaratkan pukulan mematikan. Menghilang. Bayangan ilusi. 6 lampu pedang biru menyala di Starstruck dari 6 sudut berbeda. Starstruck secara naluriah membela diri dengan belati. Namun, saat belatinya bersentuhan dengan lampu pedang, kulitnya segera menjadi gelap. Lampu pedang benar-benar bergerak melalui belatinya tanpa hambatan. Seolah-olah lampu pedang ini adalah hantu yang tidak memiliki tubuh fisik. Saat 6 lampu pedang akan mendarat di tubuh Starstruck, assassin itu mengertakkan gigi dan dengan enggan menggunakan finish. Seluruh dirinya kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Kekebalan singkat yang diberikan oleh finish juga menetralkan 6 lampu pedang. Setelah menghilang, Starstruck tidak mundur. Sebaliknya, dia memilih untuk melancarkan serangan lain. Kali ini, dia menggunakan jurus pamungkas dari belati epik yang dia pegang dengan tangannya yang lain, Toothblade. 3 hantu tiba-tiba muncul di sekitar si Feng, elang putih, serigala lapar, dan beruang hitam. Starstruck dan ketiga hantu itu kemudian menyerang si Feng dari 4 arah berbeda. Pada saat yang sama, Starstruck sendiri tetap di stealth, jadi si Feng tidak bisa melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Finish adalah skill penyelamatan nyawa yang secara paksa menempatkan seseorang ke dalam kondisi stealth selama 3 detik. Selama 3 detik ini, selama seseorang tidak melakukan apapun, mereka akan tetap dalam keadaan stealth paksa. Dengan kata lain, Finish tidak hanya bisa digunakan untuk kabur, tapi juga bisa digunakan untuk menyerang. Mayoritas informasi yang diterima manusia dari lingkungannya berasal dari penglihatan seseorang. Oleh karena itu, sangat sulit bagi seseorang untuk bertahan dari serangan yang tidak dapat mereka lihat, apalagi melakukannya sambil menerima serangan lain. Penglihatan seseorang secara otomatis akan mengalihkan fokus otak mereka ke hal-hal yang dapat mereka lihat, dan ini hanya membuat semakin sulit bagi seseorang untuk bertahan dari serangan yang tidak dapat mereka lihat. Sial, sial, sial. Serangkaian suara benturan logam bergema di seluruh medan perang. Ketegasan apa? Mulut Starstruck bergerak-gerak saat dia melihat swordsman yang sama sekali tidak terluka di hadapannya. Begitu dia meluncurkan serangannya, si Feng telah mengaktifkan defensive blade tanpa ragu-ragu, mencegah Starstruck melakukan kerusakan apapun. Namun, ini juga merupakan hasil yang baik karena si Feng tidak lagi memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa. Selanjutnya, Toothblade skill Starstruck memiliki durasi 10 detik. Dia pasti bisa menghabisi si Feng selama periode ini. Di sisi lain, Alice juga mulai merapal mantra. Dengan gelombang cahaya dari tongkatnya, lebih dari selusin panah es dan bola api muncul di sekitar Alice. Dia kemudian mengirim serangan ke si Feng dan Violet Cloud. Pada saat ini, Violet Cloud juga selesai melantunkan mantranya sendiri saat dia membanting pantat dari desahan kematian ke tanah. Segera, lebih dari 100 bilah hitam pekat muncul di sekitar Violet Cloud, beredar padat di sekitar tubuhnya. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang di arena. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Endless Scars membelalak, pikirannya benar-benar bingung saat dia melihat sabit di tangan Violet Cloud. Mungkinkah itu yang sebenarnya? Menurut buku kuno yang dia baca, ratusan lebih pedang gelap ini seharusnya merupakan manifestasi dari Shadow Rage, skill of Death Side terkuat. Satu-satunya hal yang berbeda adalah bahwa informasi yang direkam mengenai kemarahan bayangan menyatakan bahwa itu akan memanggil ribuan bilah bayangan ketika diaktifkan, masing-masing memiliki kekuatan untuk melukai berat bahkan monster tingkat 5. Ketika bilah ini terkonsentrasi, mereka bahkan bisa membegal dewa. Sama seperti Endless Scars yang menghibur pikiran seperti itu, Violet Cloud mengendalikan bilah bayangan untuk melawan tombak es dan bola api yang mendekat. Dia juga mengirim beberapa untuk menyerang Starstruck. Melihat ini, Starstruck langsung panik. Dia buru-buru mengendalikan ketiga binatang buasnya untuk melindunginya dari bilah bayangan yang mendekat. Sial, sial, sial. Kekuatan yang dikemas dalam bilah bayangan sangat besar. Bahkan ketika Alice menggabungkan kekuatan tombak es dan bola api, mantra itu hanya berhasil memperlambat kecepatan bilah bayangan dan sedikit melemahkan kekuatannya. Bilahnya masih terus terbang menuju Alice setelah menghancurkan mantra elementalis. Sementara itu, di sisi Starstruck, meskipun dia telah mengaktifkan skill berserknya, dia baru saja berhasil bertahan melawan bilah bayangan dengan bantuan 3 binatang buasnya. Namun, setiap bilah bayangan yang dia blokir membuat lengannya kebas. Health power-nya juga berkurang lebih dari 200 setiap kali.
Di sisi lain, Alice dipenuhi dengan kegembiraan daripada merasa cemas. Mengayunkan mata Dewa Api, dia tiba-tiba membentuk susunan magic merah besar di hadapannya. Saat pedang bayangan akan mendarat di tubuh Alice, tanah di depannya tiba-tiba hancur. Sebuah tangan yang menyala kemudian muncul dari celah dan memblokir semua bilah bayangan yang mendekat. Setelah itu, celah di tanah semakin membesar. Tak lama kemudian, tangan lain muncul darinya, kedua tangan itu muncul seolah-olah mereka mencoba membelah tanah dan memanjat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bisa memanggil Flame King sendirian. Phoenix Rain sangat terkejut saat dia melihat raksasa api, yang perlahan naik ke panggung sekarang. Alasan mengapa dia ingin mendapatkan mata Dewa Api bukan hanya kemampuannya untuk meningkatkan tingkat penyelesaian mantra. Lebih penting lagi, itu bisa memanggil Raja Api dari neraka. Namun, memanggil Flame Monarch membutuhkan mana dalam jumlah besar, kira-kira 10 mana pemain kelas Magic. Jika dia memiliki kekuatan Raja Api, mengklaim 2 perkemahan monster di Pulau Guntur bukanlah hal yang mustahil. Sementara itu, fakta bahwa Alice telah berhasil memanggil Raja Api hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri tidak dapat dibayangkan oleh Phoenix Rain. Munculnya Flame King membuat penonton terkesiap. Tanda hubung. Raja Api, makhluk elemental, Tuan Besar. Level 65. Health power 60.000.000, 60.000.000. Tanda hubung. Sekarang tim pertempuran naga jahat telah memanggil Grand Lord level 65 untuk membantu mereka, tidak perlu lagi melanjutkan pertandingan ini. Belum lagi 2 ahli, bahkan 20 ahli akan menjadi umpan meriam saat melawan Grand Lord level 65. Faktanya, terlepas dari bagaimana Violet Cloud mencoba menyerang Alice menggunakan bilah bayangannya, Raja Api memblokir semua serangannya tanpa kesulitan. Grand Lord seperti tembok yang tidak bisa dihancurkan. Langkahmu benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menggunakan kartu truf saya ini. Namun, pertandingan ini sudah berakhir sekarang. Meskipun Flame King yang aku panggil belum dalam bentuk yang lengkap, ia masih memiliki kekuatan seorang Grand Lord. Kalian berdua tidak punya kesempatan untuk menang. Anda mungkin juga menyerah sekarang. Pada saat ini, kulit Alice sedikit pucat. Adapun mananya, tidak ada satu poin pun yang tersisa saat ini. Namun, kebanggaan di matanya tidak tergoyahkan. Flame Monarch, tunjukkan kekuatanmu. Atas perintah Alice, Flame Monarch meraung, suaranya bergema di seluruh arena. Segera setelah itu, udara di atas panggung mulai mengepul saat kolom api melesat dari tanah. Kolom api kemudian berubah menjadi bola api besar, jumlahnya mencapai 36. Setiap bola api itu seukuran rumah. Bisa dibayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi ketika bola api besar ini mendarat di tanah. Para penonton merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihat bola api tersebut. Bagaimana ini pertarungan antar pemain? Lebih tepat menyebut ini pertempuran antar NPC. Dibandingkan dengan pertandingan PvP biasa, pertandingan ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Baiklah, waktunya untuk mengakhiri ini. Alice kemudian menunjuk ke arah Si Feng dan Violet Cloud. Tiba-tiba, 36 bola api besar menghantam keduanya.